Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai struktur kekuasaan elit dalam demokrasi Indonesia. Topik ini penting karena kondisi politik saat ini menunjukkan bahwa peran elit masih sangat dominan dalam menentukan arah negara meskipun kita hidup di sistem yang disebut demokratis. Dalam pemahaman umum, demokrasi seharusnya memberikan ruang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk berpartisipasi, terutama melalui pemilu. Namun, pada praktiknya, banyak keputusan politik yang tetap berada di tangan segelintir elit. Hal inilah yang menjadi perhatian utama dalam film Dirty Vote 2 O3 dan juga menjadi dasar analisis kami dalam menjawab 4 pertanyaan utama tentang struktur kekuasaan elit. Elit partai bisa menguasai suara rakyat karena sistem pemilu di Indonesia menempatkan partai sebagai gerbang utama pencalonan. Calon yang ingin maju harus mendapatkan restu dari partai, bukan hanya dari rakyat. Akibatnya, masyarakat tidak punya banyak pilihan selain kandidat yang sudah disetujui oleh elit partai. Dalam situasi ini, rakyat seolah hanya dijadikan objek suara, bukan subjek yang berdaulat menentukan wakilnya sendiri. Selain itu, faktor uang juga sangat menentukan. Biaya kampanye yang tinggi membuat calon bergantung pada sponsor atau donatur dari kalangan elit. Ketika mereka menang, loyalitasnya bukan ke rakyat, tapi pihak yang membiayai. Disinilah muncul istilah politik balas budi. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih jauh dari cita-cita ideal, karena suara rakyat seringkali kalah oleh kekuatan modal dan kekuasaan. Parlemen, yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat, seringkali justru berfungsi sebagai tempat tawar-menawar antar elit. Banyak undang-undang yang lahir bukan berdasarkan kebutuhan publik, melainkan hasil dari negosiasi. Contohnya bisa kita lihat dari beberapa kebijakan kontroversial yang lolos tanpa partisipasi rakyat yang berarti. Di balik meja rapat seringkali ada kepentingan-kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan lain-lain yang berperan besar di dalamnya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya transparansi dan penguasaan publik. Rakyat yang jarang tahu proses pengambilan keputusan di parlemen secara detail, akibatnya wakil rakyat lebih mudah menjalankan agenda pribadi atau partainya tanpa takut kehilangan kepercayaan publik. Kalau situasi ini dibiarkan, parlemen bukan lagi simbol demokrasi, melainkan alat elit untuk melanggarkan pengaruhnya di pemerintahan. Karismatik masih kuat karena banyak sebagian masyarakat kita yang masih memilih pemimpin melalui figurnya, bukan gagasannya. Popularitas seringkali lebih dianggap menentukan daripada program nyata. Banyak pemilih masih terpengaruh oleh citra, karisma, dan gaya komunikasi seorang tokoh daripada kebijakan atau integritasnya. Padahal dalam demokrasi yang matang, kualitas ide dan visi yang jelas yang menjadi penentu. Faktor politik juga ikut memengaruhi. Masyarakat kita masih punya pandangan paternalistik terhadap pemimpin, melihat mereka sebagai sosok bapak bangsa yang harus dihormati, bukan dikritik. Akibatnya, pemimpin yang punya karisma tinggi bisa lebih mudah mempertahankan kekuasaan tanpa banyak perlawanan. Bahkan ketika kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita. Baik, pertanyaan yang keempat. Mengapa elit daerah memakai wewenang untuk kepentingan sendiri? Karena setelah adanya otonomi daerah, seharusnya pemerintah lokal lebih dekat dengan rakyat dan bisa menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan wilayah. Namun kenyataannya banyak kepala daerah justru menggunakan kewenangan ini untuk membangun dinasti politik. Jabatan sering digunakan atau sering diwariskan ke keluarga atau kerabat dekat agar kekuasaan tetap berada di lingkaran yang sama. Hal ini yang membuat demokrasi lokal kehilangan makna sebenarnya. Akibat dari dominasi elit daerah ini, kebijakan sering dibuat bukan berdasarkan kepentingan masyarakat,
tapi untuk memperkuat posisi politik dan ekonomi kelompok tertentu. Padahal, esensi demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting untuk terus mengawasi, bersuara, dan berani menuntut transparansi. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam proses panjang menuju kedewasaan politik. Tantangan terbesar kita bukan hanya mengganti pemimpin, tapi membangun sistem yang benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.